ruang perawatan aktivitas taman di lapangan. Langsung saja nanti disampaikan oleh guru saya. Jadi di sini saya mau berbagi sedikit ilmu yang saya ketahui tentang nutrisi pada ibu menyusui. Jadi kita bahas sedikit tentang menyusui. Jadi keberhasilan menyusui ibu-ibu bergantung kepada seberapa sering bayi menyusu dan juga seberapa baik bayi menyusui. Jadi semakin sering bayi menyusu dengan cara yang benar, maka produksi ASI ini lebih lancar, lebih banyak. Jadi harus dipastikan bahwa bayi ini menyusu dengan rutin dan juga benar. Jadi ada tiga tanda keberhasilan menyusui, yaitu yang pertama ada isapan pelan dan dalam dengan jeda. Jadi menyusu itu kuat dan juga dalam, tidak hanya di puting saja ibu-ibu, tapi di daerah areola, jadi daerah gelap sekitar puting susu. Jadi menyusu itu di situ, bukan di putingnya. Dan itu juga ada jeda sejenak untuk menelan asinya. Lalu yang kedua ini adalah bayi menelan. Jadi kita bisa lihat kedua ini protein nabati yang bisa kita dapat dari tahu, tempe. Nah, satu porsinya itu satu porsi sedang tempe atau 2 porsi sedang tahu. Kalau untuk nasinya kita bisa untuk ibu menyusui itu 6 porsi perharinya, di mana satu porsinya ini 1 gelas nasi atau 100 gram. Jadi kalau sehari ibu menyusui ini sekitar 600 gram atau setengah kilo lebih. Untuk buahnya itu perlu 4 porsi per hari, di mana satu porsi ini bisa didapat dari satu potong pisang sedang atau satu potongan besar pepaya. Dan sayurnya ini harus 4 porsi per hari, di mana satu porsinya itu 1 mangkuk sayur matang tanpa kuah. Jadi tanpa kuah itu sayur matang, itu satu porsinya. Seharinya perlu 4 porsi. Kenapa sih kok ini tuh penting banget nutrisi buat ibu menyusui? Karena kalau asupan ibunya ini kurang, asinya itu kualitasnya juga menurun, Bu. Karena apa? Karena bayi ini kan 6 bulan pertama kan cuma minum ASI ya. Memang disarankan pada 6 bulan pertama itu hanya ASI tanpa tambahan apapun, termasuk air putih atau biasanya ada air gula, itu tidak boleh. Nah, kalau asupannya kurang, ini dampaknya negatif pada perkembangan bayi atau kesehatan bayi. Nah, di sini ada anjuran dan pesan untuk ibu menyusui. Yang pertama ini mengonsumsi aneka ragam pangan. Makan 3 kali utama, 2 kali kudapan. Jadi bisa walau sarapan jam 7 sampai jam 8 sarapan. Lalu nyemil jam 10-nya, jam 12 makan siang. Jam 3 sorenya nyemil lagi. Lalu jam 6 sampai jam 7-nya makan malam. Dan nyemilnya ini kalau bisa nyemil yang sehat ya ibu-ibu. Itu bisa pakai buah-buahan atau umbi-umbian yang sehat, yang nutrisinya banyak. Dan juga konsumsi pangan lokal, batasi garam. Kita itu disarankan itu mengkonsumsi garam dalam satu harinya ini sekitar 1 sendok teh. Anjuran yang kedua ini prinsip keamanan pangan dan kebersihan diri. Jadi simpan makanan pada tempat yang bersih, lalu gunakan alat-alat juga yang bersih, alat-alat makannya. Lalu pisahkan antara makanan yang basah dan juga makanan yang kering. Ini konsumsi airnya itu 14 gelas. Dan setelah 6 bulan kedua itu 12 gelas. Dan yang keempat ini istirahat lebih banyak. Jadi kan setelah melahirkan, lalu kita itu butuh proses pemulihannya itu dengan istirahat yang banyak. Ini untuk proses pemulihan dan juga untuk produksi asinya juga biar lancar. Jadi harus istirahat yang banyak.
ketika ibu menyusui ini dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin A karena ini tuh diharapkan bayi ini menerima vitamin A-nya dari air susu ibu itu tadi. Buat apa? Vitamin A ini untuk kekebalan ibu-ibu. Jadi anak ini lebih kebal terhadap penyakit. Dan untuk tablet tambah darahnya ini biar tidak anemia. Yang keenam, batasi konsumsi kopi atau minuman berkafein. Kenapa? Karena yang ada penelitian yang menyebutkan bahwa kopi atau kafein ini akan tersalurkan kepada bayi melalui ASI. Jadi anaknya ini rewel, terus sering menangis dan juga biasanya gangguan tidur, sulit tidur. Karena apa? Karena ibunya mengkonsumsi kopi, lalu anaknya itu juga ikut mengkonsumsi melalui air ASI itu tadi. Untuk ibu bekerja itu bisa siapkan ASI peral, jadi bisa dipompa genam, jadi bisa kita tarik atau putar. Tapi harusnya puting terbenam ini tidak menjadi masalah karena menyusui ini tidak diputing ya ibu. Sekali lagi menyusui itu di daerah areola atau daerah yang berwarna gelap sekitar kuping. Yang kedua ini biasanya ada masalah payudara bengkak. Nah, kalau payudara bengkak ini diteruskan saja menyusui. Karena kenapa? Kalau payudaranya penuh itu malah gimana ya? Memperparah kondisinya. Dan juga kita bisa kompres hangat. Dan itu sambil terus kita menyusui. Selanjutnya ini ada bayi menolak menyusu. Jadi kita harus cari tahu sebabnya kenapa bayi ini kok itu menolak menyusu. Dan ini bisa kita konsultasikan ke bidan atau dokternya. Selanjutnya ini sakit payudara. Dan ini juga harus tetap menyusui dan bisa kita oleskan ASI pada payudara kita yang sakit. Kenapa? Karena dalam ASI ini terdapat antibodi yang bisa mempercepat penyembuhan luka. Jadi kalau payudaranya sakit atau mungkin putingnya lecet, itu kita tetap meneruskan menyusui dan ASI-nya itu bisa kita oleskan. Selanjutnya ada merasa ASI tidak cukup. Nah, ini sebenarnya dari pikiran kita sendiri. Waduh, payudara saya kecil, apakah saya cukup? Itu akan cukup, Bu, kalau kita percaya diri dulu. Dan ini tuh juga, kalau menyusui itu kan tadi tergantung bayinya seberapa sering menyusu. Kalau bayinya sering menyusu, ya ASI-nya lancar-lancar saja. Yang terakhir ini ada kebocoran ASI. Jadi biasanya ada yang merembes-merembes, itu bisa kita pompa atau kita menyusui itu setiap 2-3 jam. Jadi kalau gitu tidak kebocoran ASI. Nah, ini ada pesan untuk ibu dengan kondisi khusus. Yang pertama ini hamil lagi. Ibu lagi menyusui 6 bulan pertama hamil lagi. Ini sebenarnya juga tidak berpengaruh pada menyusuinya atau kehamilannya. Tapi yang perlu diperhatikan, ibu-ibu ini makannya itu harus ekstra. Karena kita makan tidak hanya untuk kita saja, tapi untuk janin di dalam perut kita dan juga bayi yang kita susui. Jadi kalau biasanya makan seporsi, bisa diusahakan makan 3 porsi biar cukup semua nutrisinya buat anak yang dikandungkan atau anak yang lagi disusui. Nah, ini ada ibu dengan TBC tetap menyusui dan juga konsumsi zat besi genam. Jadi bisa kita tarik atau putar. Tapi harusnya puting terbenam ini tidak menjadi masalah karena menyusui ini tidak diputing ya ibu. Sekali lagi menyusui itu di daerah areola atau daerah yang berwarna gelap sekitar kuping. Yang kedua ini biasanya ada masalah payudara bengkak. Nah, kalau payudara bengkak ini diteruskan saja menyusui. Karena kenapa? Kalau payudaranya penuh itu malah gimana ya? Memperparah kondisinya. Dan juga kita bisa kompres hangat. Dan itu sambil terus kita menyusui. Selanjutnya ini ada bayi menolak menyusu. Jadi kita harus cari tahu sebabnya kenapa bayi ini kok menolak menyusu. Dan ini bisa kita konsultasikan ke bidan atau dokternya. Selanjutnya ini sakit payudara. Dan ini juga harus tetap menyusui
ini sebenarnya dari pikiran kita sendiri. Waduh, payudara saya kecil, apakah saya cukup? Itu akan cukup, Bu, kalau kita percaya diri dulu. Dan ini tuh juga, kalau menyusui itu kan tadi tergantung bayinya seberapa sering menyusu. Kalau bayinya sering menyusu, ya asinya lancar-lancar saja. Yang terakhir ini ada kebocoran ASI. Jadi biasanya ada yang merem-merem, itu bisa kita pompa atau kita menyusui itu setiap 2-3 jam. Jadi kalau gitu tidak kebocoran ASI. Nah, ini ada pesan untuk ibu dengan kondisi khusus. Yang pertama ini hamil lagi. Ibu lagi menyusui 6 bulan pertama, hamil lagi. Ini sebenarnya juga tidak berpengaruh pada menyusuinya atau kehamilannya. Tapi yang perlu diperhatikan, ibu-ibu ini makannya itu harus ekstra. Karena kita makan tidak hanya untuk kita saja, tapi untuk janin di dalam perut kita dan juga bayi yang kita susui. Jadi kalau biasanya makan seporsi, bisa diusahakan makan 3 porsi biar cukup semua nutrisinya buat anak yang dikandungkan atau anak yang lagi disusui. Nah, ini ada ibu dengan TBC tetap menyusui dan juga konsumsi zat besi, asam folat dan juga sering-sering berjemur terpapar matahari langsung. Selanjutnya ini COVID-19, dimana dulu ada kan waktu lagi maraknya itu juga tetap menyusui, atau kalau kita mengkhawatirkan itu terpecik. Soalnya kan kalau COVID itu kan menyebarnya melalui percikan udara, kita bisa menyusui sambil pakai masker. Terakhir, ini ada ibu dengan HIV, jadi teruskan ASI eksklusif hingga 6 bulan. Karena ASI ini penting. Kami atau keluarga ini harus pengertian pada ibu menyusui. Bisa dibantu pekerjaan rumahnya, menyapu, mengepel, lalu cuci baju bisa dibantu ya. Karena ibu menyusui ini biasanya lagi lelah-lelahnya, begadang kalau malam menyusui anaknya, lalu juga habis lahiran itu butuh pemulihan, butuh istirahat yang cukup. Nah, ini selanjutnya beri waktu istirahat biar cepat pulih, biar kesehatannya ini membaik lagi, kesehatannya stabil optimal, dan juga dukung ASI eksklusif tanpa tambahan apapun selama 6 bulan. Jadi 6 bulan ini kita harus dukung ASI saja, jangan disarankan pakai kasih air bulan. Jadi kita harus dukung karena ini penting banget buat perkembangan si bayi dan juga kesehatan bayi. Nah, terakhir ini ada mitos kesehatan tentang ibu menyusui. Yang pertama, ibu kurus. Kalau kita memberikan ASI, kita tidak perlu sebenarnya harus makan ini biar ASInya lancar, harus makan itu biar ASInya banyak. Itu sebenarnya juga tidak penting. Karena yang penting itu gizinya harus seimbang saja. Terakhir, selanjutnya, makanan pedas tidak membahayakan bayi. Jadi kalau menyusui itu tidak apa-apa makan makanan pedas. Karena mungkin ada mitos yang beredar. Kamu itu kalau menyusui jangan makanan pedas, nanti anakmu gini, nanti anakmu gitu. Itu sebenarnya juga tidak apa-apa. Karena apa? Ya tidak berpengaruh ya Bu. Kalau ibunya suka pedas ya makan-makan saja. Karena kita saat menyusui juga butuh nutrisi yang cukup. Kecuali kalau ibunya ini ada sakit lambung, itu tak boleh pedas nih. Ini payudara kecil tetap bisa menyusui. Karena apa? Payudara ini sebenarnya juga cuma kandungan rumah. Kalau kecil ya kecil besar sama saja buat menyusui. Kalau anaknya lagi menyusu juga lancar-lancar saja asinya. Dan tablet tambah darah aman dan membantu kebutuhan zat besi bayi. Jadi ada mitos yang beredar tablet tambah darah ini kalau buat menyusui nanti anaknya keracunan, nanti anaknya seperti ini, seperti itu. Karena biasanya kalau konsumsi tablet tambah darah ini kan fesesnya atau itu kan feses atau tinjanya ini kan berwarna hitam ya. Itu sebenarnya aman-aman saja. Jadi tidak ada masalah yang berbahaya gara-gara
bersamaan dengan makan atau bersamaan dengan makan dan minum yang mengandung vitamin C. Dan juga kalau konsumsi tablet darah ini jangan berbarengan dengan susu, kopi atau teh. Baik, sudah selesai. Sekian dari saya kembalikan ke teman saya. Baik Bu,